pertanyaan saya adalah, kan Palestina pada waktu itu sempat mengeluarkan statement bahwa Hamas itu bukan kami. Beliau sendiri pun juga ditolak, dan di Israel sendiri juga membuat statement bahwa Hamas itu adalah teroris. Pertanyaannya, who is Hamas? Hamas ini siapa sih? Baik. Saya mulai penjelasan dari awal 1948 dulu. Ketika berdiri negara Israel itu muncul mukawamah, muncul perlawanan-perlawanan daripada orang-orang Palestina. Perlawanan-perlawanan ini akhirnya bisa kita katakan bisa terkulminasi atau terkristalisasi menjadi dua kelompok, Fatah dan Hamas. Fatah ini adalah kelompok yang masih mau bernegosiasi dengan entitas Yahudi itu, entitas penjajah. Hamas sama sekali nggak mau sama sekali untuk berkomunikasi. Yang satu mau diplomasi, yang satu tidak mau diplomasi. Satu nggak mau diplomasi. Satunya berkata bahwa kayak saya ya, gitu kan ya, penjajah harus keluar. I have to get out. Keras ya. Keras. Satu lagi berkata, kita bisa ngobrol nih. Gitu kan ya. Nah, ini Hamas yang nggak mau ngobrol, Fatah kemudian mau ngobrol. Akhirnya kemudian Hamas ini mendiami daerah Gaza namanya, yang kita kenal dengan Gaza. Itu nyempil dikit banget, sekitar setengah Jakarta ya, ukurannya, nyempil di sebelahnya Mesir. Jadi nempel sama Mesir. Sedangkan Fatah akhirnya diberikan kekuasaan jadi pemerintahan otonom tadi di tepi barat Sungai Yordan. Jadi mereka pun kebagi dua. Nah, tengah-tengahnya itu Israel tuh. Negara Israel gitu kan ya. Nah, jadi satu ini adalah pemerintahan otonom atau Fatah gitu kan ya. Satunya ini adalah Hamas. Makanya ketika orang-orang di sini ditanya, apakah kamu Hamas? Bukan. Jelas jawabannya bukan. Karena kami di sini adalah tepi barat Sungai Yordan. Jadi kayak Palestina pun dibagi dua gitu ya. Iya, padahal Palestina juga bukan negara gitu kan. Udah gitu dibagi dua lagi. Betul. Nah, jadi kepecah. Nah, di sini adalah Gaza, ini dikuasai oleh Hamas. Nah, Hamas ini kemarin ketika pemilu di Gaza itu menang 80 atau 90% kalau nggak salah. Nah, inilah Hamas entitasnya. Jadi sebuah perlawanan yang sudah menjadi sebuah kayak menjadi ya semacam kayak kegubernuran lah kalau di Indonesia kali ya. Jadi pengelola wilayah yang dinamakan dengan Gaza tadi. Sebenarnya tidak baik-baik saja sih. Dari tahun-tahun kemarin juga setiap tahun ada problem sebenarnya. Setiap tahun. Kenapa? Karena setiap tahun itu Israel punya tanggalan-tanggalan yang mereka selalu akan memprovokasi. Biasanya Ramadan. Karena biasanya Ramadan itu bertepatan dengan hari raya mereka. Nah, itu provokasi itu terjadi. Mereka bisa ke jalan. Kalau yang di video yang santer kan mereka ngeludahin gereja, mereka ngeludahin orang-orang selain mereka karena dianggap di bawah mereka letaknya, di bawah mereka derajatnya. Mereka kadang-kadang konvoy di depan masjid kaum muslimin, dan kemudian mereka membuat kegaduhan dan segala macam lah, sehingga memancing problematika. Nah, jadi tahun-tahun sebelumnya juga sudah problem. Dari semenjak Israel itu menguasai atau jadi sebuah negara, itu problemnya sudah banyak. Cuman memang setiap tahun eskalasinya terhadap orang-orang semakin besar. Saya sendiri merasa bahwasanya eskalasi orang-orang tahu, bukan eskalasi problem ya, Dok ya, tapi eskalasi orang tahu dan memperhatikan masalah Palestina ini semakin besar. Semakin besar dan semakin banyak. Tahun lalu itu lebih besar daripada tahun lalunya lagi. Nah, itu makanya. Nah, Hamas itu bukan baru. Hamas itu dari awal kemudian ketika diduduki mereka sudah bikin suatu perlawanan. Cuman makin lama makin canggih.